Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku doakan teman-teman yang nonton YouTube channel aku hari ini sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Belajar akuntansi yuk. Kali ini balik lagi sama aku Dea. Kita akan mempelajari tentang akuntansi biaya. Nah, sebelum dimulai jangan lupa di-subscribe dulu ya. Like, komen, dan share postingan aku kalau itu bermanfaat buat kamu. Ayo kita mulai. Kali ini digeser dulu ya. Kali ini ada yang berbeda nih teman-teman. Kemarin-kemarin kan aku udah ngebahas tentang akuntansi, pengantar akuntansi dasar lah ya. Hari ini aku mau membahas yang beda. Apa itu? Jadi kita akan membahas tentang akuntansi biaya. Apa sih itu akuntansi biaya ya? Ngapain sih mempelajari itu? Banyak banget pasti pertanyaan gitu. Ngapain sih ribet-ribet mempelajari hitung-hitung barang yang nggak ada, hitungin yang nggak ada gitu, atau menghayal sesuatu yang nggak ada gitu. Ini penting banget teman-teman, mempelajari akuntansi biaya. Jadi yang kita kenal itu biasanya ada 4 ya. Akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, Oke. Ulang dulu ya. Oke teman-teman, biasanya kan kita kenal ada 4 ya. Pertama akuntansi keuangan, kedua akuntansi manajemen, ketiga akuntansi pajak, dan keempat audit. Nah, sekarang kita mau bahas akuntansi biaya tuh. Di mana tuh dia tuh? Bagian dari mana tuh? Oke. Jadi akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi manajemen. Nah, kenapa kita harus mempelajari ini? Akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi manajemen. Nah, biasanya berarti karena untuk manajemen, berarti akuntansi ini hanya dikhususkan untuk pihak internal kampus, mungkin karena efek 4 hari di kampus terus kali ya. Jadi hanya dikhususkan untuk internal perusahaan, gitu ya. Jadi dia hanya untuk dikhususkan untuk internal perusahaan aja. Biasanya kayak gitu. Jadi untuk pengambilan keputusan gitu ya. Nah, jadi pada modul ini, jadi aku bakal berbagi modul nggak ya? Ada yang mau modul nggak? Kalau ada yang mau, komen di bawah. Aku bagiin modul per pertemuannya nanti. Tapi kalau nggak mau, ya nggak. Kita nggak boleh ngasih apa yang nggak diharapkan orang loh. Itu kali ya. Ya mau komen aja. Kalau komen banyak yang mau, nanti aku kasih. Aku juga sebenarnya beberapa kali di grup Facebook ya. Banyak banget yang bagiin modul-modul, terus aku juga suka WhatsApp mintain juga. Aku juga mau dong Mbak, mau dong. Tapi aku juga buat modul sendiri gitu. Jadi apa sih fungsinya kita mempelajari akuntansi biaya ini gitu ya? Pertama kita bisa menentukan harga pokok produksi. Jadi kita bisa mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya pembuatan produk. Jadi dari awal nih misalnya apa ya? Ini kacamata ya. Aku punya kacamata. Nah, si kacamata ini aku produksi. Jadi aku punya perusahaan kacamata. Amin. Jadi si perusahaan kacamata ini aku produksi. Pertama kan aku beli dulu besi, aku beli dulu plastik nih buat yang ini, aku beli dulu si kacanya. Atau bisa juga aku produksi sendiri. Kayak misalnya aku beli gitu ya, aku beli semua bahan bakunya. Terus habis itu aku juga, ini biaya bahan baku ya berarti, aku juga membayar tenaga pegawai, aku juga membayar biaya listrik, biaya mesin. Nah itu kan harus diperhitungkan ya. Dihitung semuanya, dikalkulasikan, digolongkan, dan kita bisa menentukan harga biaya per produknya. Keuntungannya apa? Pada saat kita jual, kita udah tahu pasti nih harga bahan dasarnya berapa. Jadi harga pokok produksinya berapa. Terus kita juga tahu berapa keuntungan kita, berapa harga jual kita. Kita udah bisa tahu pasti gitu. Gitu ya, keuntungannya kayak gitu, teman-teman. Kedua, menyediakan informasi bagi kepentingan manajemen sebagai alat ukur efisiensi. Jadi si manajemen ini bisa mengefisiensikan nih, misalnya dalam sehari kira-kira yang efisien tuh produksi berapa banyak produk ya.
Nah, si pegawai ini rata-rata setelah di manajemen bisa mengerjakan ini dalam berapa lama ya? Itu jadi bisa diefisien dengan menggunakan akuntansi biaya, gitu ya. Ada anak kecil banyak di depan kantor. Ketiga, alat perencanaan. Jadi yang tadi ya bisa rencanakan. Keempat adalah pengendalian biaya. Kelima, memperkenalkan. Jadi di sini kita bisa memperkenalkan metode-metode yang ada di akuntansi. Ini loh metode akuntansinya. Ini loh cara menghitung biaya produksinya. Ini loh cara mengefisiensikan ini stok di gudang. Ini loh cara menentukan harga jual berdasarkan metode apa. Gitu ya. Nanti akan kita pelajari semuanya. Aku akan membagi mungkin dalam 11 pertemuan sepertinya kayak gitu ya. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan khusus. Nah, selanjutnya adalah pengambilan keputusan khusus. Jadi si perusahaan ini bisa mengambil keputusan khusus nih, kira-kira di perusahaan ini mau kebijakan manajemen seperti apa. Terus habis itu kira-kira kita bagusnya ini pengelolaan kayak gimana. Di mana poin-poin yang bisa kita efisiensikan. Mana waktu-waktu yang bisa kita efektifkan gitu ya. Terus habis itu kita bisa menghitung laba perusahaan pada periode tertentu. Kan kita udah tahu pasti ya harga produknya berapa. Bahkan kita bisa tahu dari harga bahan baku sampai dengan harga operasionalnya bisa kita bagi secara terpisah dan serinci-rincinya. Jadi kita bisa menentukan nih laba sebenarnya berapa. Kayak gitu. Jadi kita nggak yang asal kalkulasi, nggak yang asal memperkirakan. Itu bahaya banget sih menurut aku. Selanjutnya, menghitung dan menganalisis terjadinya ketidakefektifan dan efisiensi. Sebenarnya sama sih ya. Kenapa akuntansi biaya itu penting? Karena fungsi dari manajemen salah satunya adalah melakukan planning, organizing, directing, controlling perusahaan. Pertama kita harus memplanning dulu nih perencanaan perusahaan. Kita planning perusahaan maunya apa ya? Terus apa yang mau diproduksi, berapa banyak yang harus diproduksi, bagaimana penyimpanannya, bagaimana pengantarannya, bagaimana proses produksinya. Kita planning dulu nih semua alurnya, jumlah pegawainya berapa. Nah, kita harus memplanning dulu nih semuanya. Terus kita organizing, membuat struktur organisasi yang sesuai dengan si tujuan yang ada. Jadi siapa nih yang di bagian gudang, siapa manajernya, siapa bagian keuangan, siapa bagian pengantaran. Nah itu. Selanjutnya kita staffing. Dia harus menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan identifikasi tadi. Kalau misalnya dia nggak punya dasar, dia nggak punya kemampuan, dia nggak punya dia nggak punya skill untuk menentukan itu. Gimana caranya dia bisa menentukan? Caranya ini, kita pelajari akuntansi biaya. Jadi untuk kalian lulusan akuntansi atau yang sekarang kuliah di jurusan akuntansi, kalian punya banyak sekali kesempatan loh teman-teman buat jadi manajer di perusahaan-perusahaan. Gitu ya. Jadi tetap semangat, kuliah yang rajin. Pesan aku satu sih, kalau lo mau sukses jangan cuma kuliah, percuma. Banyakin organisasi, banyakin kenal orang, banyakin komunikasi, skill komunikasinya ditingkatin dan lain-lain. Oke? Back to topic. Selanjutnya adalah directing. Manajer harus mampu memberikan pengarahan pada staff. Jadi selain dia membagi posisi-posisi tadi ya, dia harus mampu memberikan pengarahan, pembagian waktunya, bagaimana sistematika kerjanya. Nah, selanjutnya ketika udah jadi semuanya terstruktur, karena pegawai itu tahunya hanya kerja berdasarkan apa? Berdasarkan job desk yang dikasih. Selain itu bukan tanggung jawabnya, tanggung jawab manajer. Nah setelah itu si manajer punya fungsi untuk melakukan controlling, yaitu pengecekan kembali. Nah setelah dicekkan kembali, oke. Jadi harus dilakukan kontrol ini, pengecekan kembali.
Jadi dia bisa mengukurnya nanti melakukan apa, menggunakan apa, ada di akuntansi manajemen. Jadi yang mau jadi manajer, kuliah bagian manajemen kali ya. Akuntansi mungkin lebih ke teknis hitungan, manajemen tuh lebih luas sih. Mungkin bisa di jurusan manajemen. Nah, kita bisa mengukur kinerjanya. Kira-kira mana sih yang belum efisien, mana sih yang belum efektif, mana sih yang harus dibenahi. Nah, itu bisa kita ukur lewat sini. Oke? Sekian video ini dan langsung nonton video selanjutnya lagi karena kita akan langsung membahas materinya. Oke? See you my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.